Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neska Farulian. Saya mahasiswa dari Universitas Nusa Putra, program studi pendidikan guru sekolah dasar. Sebelumnya, boleh tahu nama ibu siapa? Nama saya Ratna Juwita. Di sini saya akan mewawancarai ibu tentang nilai rasa hormat dan kepedulian di masyarakat. Pertanyaan pertama, menurut ibu, apakah nilai rasa hormat dan kepedulian sangat penting ditanamkan kepada anak? Iya, untuk rasa hormat dan kepedulian adalah salah satu bentuk yang harus diterapkan kepada anak, karena pada dasarnya sudah tertulis dalam Al-Quran bahwa ridho Allah ada pada ridho orang tua. Mendapatkan ridho orang tua, salah satu implementasinya adalah hormat dan peduli kepada orang tua. Menurut saya seperti itu. Jadi selain rasa ridho dari Allah, tetapi dengan kita hormat dan peduli, kita akan dicap menjadi orang yang bertakwa. Serta kalau bertakwa berarti jaminannya surga. Sehingga karena kita hidup menjadi orang yang beragama Islam khususnya, apa yang sudah tertuang dalam Al-Quran berarti sebisa mungkin harus kita terapkan dengan baik. Salah satunya yaitu rasa sopan dan atau hormat kepada orang tua adalah satu bentuk yang harus diterapkan kepada anak. Pertanyaan kedua, menurut ibu, seperti apa yang dimaksud dengan nilai rasa hormat dan kepedulian? Nilai rasa hormat dan kepedulian adalah dua nilai dalam budi pekerti. Nah, rasa hormat sendiri yaitu adalah sikap menghargai atau menghormati diri sendiri, orang lain, orang tua, dan lainnya. Jadi rasa hormat itu tidak harus diterapkan kepada yang lebih tua saja, tetapi hormat itu dalam diri sendiri juga perlu. Sedangkan rasa peduli adalah rasa yang akan bagaimana perasaan kita apabila seseorang mengalami hal sulitnya. Di situ adalah rasa kepedulian adalah sebuah empati kita terhadap orang lain. Jadi rasa hormat dan peduli adalah dua nilai yang saling berhubungan. Pertanyaan ketiga, menurut ibu, apa dampak bila seorang anak tidak mengimplementasikan nilai rasa hormat dan kepedulian dalam kehidupannya? Anak yang tidak mengimplementasikan rasa hormat kepeduliannya dalam kesehariannya akan menjadi orang yang cenderung intoleransi, yang tidak memiliki toleransi terhadap orang lain. Rasa hormat itu, hormat dan peduli adalah dua sikap budi pekerti yang harus diterapkan. Apabila anak itu tidak menerapkan, ya dia akan menjadi orang yang intoleransi, tidak ada rasa peduli terhadap orang lain, akan menjadi membal, atau anak yang akan merasa acuh tak acuh. Setelah itu anak yang kurang hormat terhadap orang lain, bahkan terhadap orang tuanya, akan dalam masyarakat akan dikucilkan, karena setiap orang yang biasanya mempunyai sifat yang negatif ya untuk dirinya sendiri akan mendapatkan sanksi sosial, yaitu diajukan oleh masyarakat. Setelah itu rasa hormat dan peduli itu adalah keberkahan dalam hidup. Menurut saya adalah keberkahan dalam hidup. Jadi orang yang hormat, yang peduli, insya Allah hidupnya akan berkah, karena kita mengaplikasikan hormat dan peduli itu menjadi ladang ibadah untuk kita sendiri agar menjadi berkah selain ya. Jadi kesimpulannya, apabila anak yang tidak mengimplementasi, yang pertama menjadi anak yang intoleransi, kedua menjadi anak yang acuh tak acuh, dan yang ketiga menjadi anak yang sulit mendapatkan kehidupan yang berkah. Seperti itu.
Pertanyaan selanjutnya, apa saja upaya yang telah Ibu lakukan dalam menanamkan nilai rasa hormat dan kepedulian kepada anak? Yang harus kita tanamkan dalam mencontohkan kepada anak tentang rasa hormat dan kepedulian adalah dari dirinya kitanya sendiri. Kita tidak usah dengan teori yang panjang, tetapi salah satu cara yang mungkin akan menerap kepada anak kita yaitu dengan cara yang pertama, menjadi contoh yang baik untuk anak-anak kita. Nah, setelah menjadi contoh, insya Allah anak-anak kita akan mengikuti contoh yang baik. Walaupun saya pribadi belum menjadi orang yang baik dan sempurna, tetapi alangkah lebih baiknya memperbaiki dan mencontohkan lagi kepada anak kita, karena anak itu akan mengikuti perilaku orang tuanya. Jadi orang tua itu menjadi role model. Jadi apabila anak kita suatu saat menjadi anak yang tidak hormat dan tidak peduli, tidak usah dulu menyalahkan anaknya, tetapi kita berintrospeksi diri kita sendiri, sudah sejauh mana kita mencontohkan kepada anak itu. Jadi secara kesimpulannya, mengaplikasikannya itu dengan mencontohkan kepada anak. Pertanyaan terakhir, apakah Ibu mendapatkan kesulitan dalam menanamkan nilai rasa hormat dan kepedulian kepada anak? Baik, untuk kesulitannya itu pasti ada. Di balik kemudahan pasti akan ada kesulitan. Kesulitan apa nih yang dihadapi anak-anak kita untuk menerapkan rasa hormat dan peduli? Walaupun misalkan di rumah sudah diberikan contoh yang baik, sudah dikasih tahu agar melakukannya dengan baik, tetapi tidak kemungkinan sekarang anak itu akan berada di luar lingkungan rumah. Contohnya di sekolah, di tempat dia bermain di lingkungan, dan lain sebagainya. Tantangan arus dan zaman saat ini untuk menerapkan rasa hormat itu sangat sulit karena pergaulannya yang tidak bisa dihindarkan. Contoh kecil aja, pergaulan sekolah. Karena walaupun kita tidak menginginkan, tetapi akan menjadi mengikuti temannya, tren temannya, atau sahabatnya. Tetapi ya walaupun itu menjadi kesulitan, kita sebagai orang tua harus tetap mengasih tahu kepada anaknya rasa hormat dan peduli yang baik tetap harus diterapkan dimanapun dia berada, dan jangan mudah terpengaruhi oleh hasutan-hasutan orang lain. Lalu tantangan zaman juga dengan canggihnya teknologi, sehingga anak itu lebih cenderung aktif terhadap ponselnya daripada lingkungannya, menjadi kesulitan juga untuk menanamkan rasa hormat. Karena saat anak sudah menyukai handphonenya, berarti rasa hormat kepada dirinya sendiri pun berkurang, seperti itu. Jadi kesulitan itu akan selalu ada, dan kemudahan itu pasti ada, tetapi kesulitan yang sangat mendasar yaitu secara kesimpulannya yaitu yang pertama tantangan arus zaman, yang kedua dampak dari teknologi. Itu hanya sebuah kesulitan, namun apapun yang terjadi, kita sebagai orang tua harus tetap bisa mencontohkan, memberitahu, dan menstopnya dan memberikan batasannya apabila anak-anak sudah cenderung rasa hormat dan pedulinya kurang, dan tetap tegurlah anak apabila ada dalam kadar yang kurang baik, seperti itu. Mungkin sekian saja wawancara dari saya. Terima kasih atas waktu yang sudah disempatkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Neska Farulian. Saya mahasiswa dari Universitas Nusa Putra, program studi pendidikan guru sekolah dasar. Boleh tahu nama ibu siapa?
Ibu Erna. Bu Erna. Di sini saya akan mewawancarai Ibu tentang nilai, karakter, rasa hormat, dan kepedulian anak di masyarakat. Pertanyaan yang pertama, menurut Ibu, apakah nilai rasa hormat dan kepedulian sangat penting ditanamkan kepada anak? Sangat penting ya, untuk menumbuhkan rasa cinta dan peduli terhadap sesama dan lingkungan. Contohnya ya, untuk menumbuhkannya bisa dengan memberi contoh kepada anak-anak, dengan menjaga lingkungan, peduli terhadap lingkungan dengan cara membuang sampah, bercocok tanam atau membersihkan halaman rumah dan sebagainya. Menurut Ibu, seperti apa yang dimaksud dengan nilai rasa hormat dan kepedulian? Sikap untuk menghormati terhadap sesama, terhadap orang tua, terhadap tetangga dan sesamanya. Pertanyaan selanjutnya, menurut Ibu, apa dampak bila seorang anak tidak mengimplementasikan nilai rasa hormat dan kepedulian dalam kehidupannya? Anak akan cenderung kurang simpati dan peduli terhadap lingkungan dan alam di sekitarnya. Pertanyaan selanjutnya, apa saja upaya yang telah Ibu lakukan dalam menanamkan nilai rasa hormat dan kepedulian kepada anak? Mengedukasi mereka untuk peduli dan memberi contoh juga terhadap lingkungan dan orang tua. Apabila punya barang yang tidak terpakai, misalkan kita bisa memberikan kepada yang lebih membutuhkan, terus menjaga lingkungan juga. Pertanyaan selanjutnya, apakah Ibu mendapatkan kesulitan dalam menanamkan nilai rasa hormat dan kepedulian kepada anak? Awalnya iya, tapi lama-lama mereka terbiasa untuk peduli terhadap lingkungan. Dan Oke, baik, mungkin segitu saja wawancara dari saya. Terima kasih Ibu, maaf mengganggu waktunya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.